Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Oke guys. Mari kita bahas tentang keutamaan jihad ya. Karena zaman ini zaman yang kezalimannya begitu besar ya kalau saya lihat ya. Dan memang tingkat melihat kezaliman itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang orang satu melihat kezaliman yang terjadi adalah ini, orang yang kedua yang melihat kezaliman itu adalah ini. Jadi tiap orang melihat bentuk kezaliman yang terjadi sekarang itu berbeda-beda. Nah, itu adalah ladang jihad bagi kita masing-masing ya. Yang saya lihat saat ini adalah misalnya kezaliman dalam bentuk A. Nah, teman-teman bisa melihat kezaliman yang terjadi itu mungkin bentuknya berbeda lagi. Nah, itu adalah ladang jihad bagi teman-teman yang Allah tunjukkan kepada dari Allah untuk teman-teman. Jadi ya sepatutnya kita bertindak gitu, karena belum tentu orang lain melihat apa yang teman-teman lihat gitu. Bayangkan. Oke, mari kita masuk ke ranah dalilnya ya. Jadi Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan, gitu kan. Jadi memang kita memang harus memerangi musyrik. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Oke. Lalu ada jadi surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lalu ada lagi di surat At-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Ya, banyak ya. Lalu ada pula di surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu adalah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Lalu ada pula di An-Nisa ya, ayat 95-96. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat darinya, ampunan dan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu ada lagi di surat Asy-Syaff ayat 10-13. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu cukup banyak ya guys, firman Allah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hadis? Ya, hadis juga banyak ya guys. Mari kita tengok satu persatu. Nih hadisnya ada di Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling utama?
Rasulullah SAW bersabda, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Muttafaq alaih. Oke, lalu ada hadis lagi yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aduh, nih saya nih kadang-kadang nih suka masih molor-molor nih ya. Aduh, mudah-mudahan udah bisa tepat waktu ya. Oke. Lalu bertanya kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Oke, saya bertanya lagi kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi guys, dari beberapa hadis tersebut kita dapat pelajaran ya. Jadi Imam Qurtubi berkata, Rasulullah menyebutkan secara khusus 3 perkara ini karena 3 perkara tersebut merupakan tanda bagi perbuatan baik yang lain. Orang yang melalaikan sholat hingga waktunya habis, padahal sholat wajib 5 waktu hanya beberapa menit dan pahalanya sangat besar, pasti terhadap kewajiban lain dia lebih lalai. Oke. Orang yang tidak mau berjihad melawan orang-orang kafir yang jelas-jelas sebagai musuh, pasti dia lebih tidak mau berjuang menghadapi orang-orang yang ahli maksiat. Oke. Ya, hadis yang lain. Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Oke, lalu ada pelajarannya apa? Amal perbuatan yang paling utama setelah iman kepada Allah yang disebutkan dalam hadis berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan, waktu, dan orang yang bersangkutan. Bisa jadi di waktu tertentu dan untuk orang tertentu jihad lebih utama dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Karena itulah jawaban yang diberikan oleh Rasulullah berbeda-beda guys. Oke, hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkat untuk berjihad di jalan Allah pagi atau di sore hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Muttafaq alaih. Jadi pelajarannya, pahala yang disediakan bagi orang yang berjihad di jalan Allah meskipun hanya beberapa saat jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya, karena dunia ini fana sedangkan akhirat itu kekal ya guys. Lalu ada hadis yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan bertanya, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, orang mukmin yang menyendiri di tempat sunyi untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan manusia dari kejahatannya. Muttafaq alaih. Oke, lalu hadis selanjutnya guys. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambukan seorang dari kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan berangkat di sore hari untuk berjihad di jalan Allah atau di pagi hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Muttafaq alaih. Nah, pelajaran yang dapat kita petik yaitu perintah untuk berjihad di jalan Allah. Oke. Yang kedua, tempat di surga meskipun hanya sedikit jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ini fana dan akan sirna. Lalu Imam Qurtubi berkata, satu langkah untuk berjihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Lalu hadis selanjutnya ada di Salman ya. Salman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjaga saat berjihad di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail sebulan penuh. Dan apabila ia mati dan penjagaan itu, maka amal kebaikan yang telah ia kerjakan menjadi amal jariah. Pahalanya terus mengalir, rezekinya terus mengalir, dan ia selamat dari fitnah-fitnah kubur. Ini hadisnya riwayat Muslim ya guys. Oke, lalu pelajarannya yang pertama, pahala orang yang berjihad tidak terputus oleh kematian. Begitu juga dengan rezekinya, karena dia akan mendapat rezeki dari surga sebagaimana yang berlaku untuk para syuhada. Oke, lalu kedua, beberapa ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah tidak akan menghadapi pertanyaan kubur. Wow. Oke. Nomor 3, berjihad sehari lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail sebulan karena manfaat jihad sangat besar.
Juga karena jihad berfungsi menjaga kelangsungan agama dan negara, sementara manfaat puasa hanya pada orang tersebut. Oke, lalu ada selanjutnya guys, dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang meninggal terputus setiap amalnya, kecuali orang yang berjaga saat berjihad di jalan Allah. Amal orang itu akan dilipat gandakan sampai hari kiamat dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Oke, pelajarannya apa? Di pelajarannya hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Baginya Allah menyediakan pahala yang terus mengalir dan ia terbebas dari pertanyaan kubur. Oke. Lalu ada hadis yang lainnya. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berjaga saat berjihad di jalan Allah sehari lebih baik daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Hadis riwayat Tirmizi. Dan hadis ini hasan sahih. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Imam Baihaqi berkata, maksud hadis ini dan yang semisalnya adalah menjelaskan tambahan pahala orang yang berjihad dibandingkan yang lain. Penambahan pahala ini tentu berbeda-beda di antara setiap orang sesuai dengan niat masing-masing. Lalu ada hadis selanjutnya, yaitu di Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menanggung orang yang pergi berjuang di jalannya, di mana tidak ada yang membuatnya pergi selain jihad di jalannya, iman kepadanya dan membenarkan utusannya. Oleh karena itu Allah akan menjaminnya untuk memasukkannya ke surga, atau Allah memulangkannya ke rumahnya dan membawa pahala yang dia peroleh. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada luka yang dialami saat berjihad di jalan Allah, kecuali kelak pada hari kiamat kondisi luka itu seperti saat terluka dahulu, warnanya merah darah, tetapi baunya minyak kasturi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya tidak memberatkan kaum muslimin, aku tidak membiarkan pasukan kecil Sariyah berangkat berperang sendiri. Tetapi aku tidak memiliki harta untuk menyertakan kaum muslimin yang lain, dan mereka sendiri juga tidak memiliki harta untuk pergi berperang. Sementara itu mereka akan merasa berat jika aku ikut berperang, namun mereka tidak bisa ikut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku ingin sekali berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, kemudian berperang lagi, lalu terbunuh, kemudian berperang lagi, lalu terbunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Maka pelajarannya yaitu yang pertama, berjihad diniatkan karena ikhlas mencari ridha Allah akan mendapatkan 2 kebaikan, surga atau pulang kepada keluarganya membawa pahala dan ghanimah. Kedua, orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam keadaan seperti saat ia mati syahid agar menjadi saksi atas keistimewaan yang diperolehnya. Karena telah rela mengorbankan jiwanya demi Tuhannya, darah yang mengalir dari lukanya mengeluarkan aroma kasturi yang bisa dirasakan oleh mereka yang berada di padang mahsyar. Bertiga, Rasulullah sangat sayang pada umatnya, betul beliau tidak mau memberatkan umatnya. Keempat, keutamaan jihad itu tidak tara guys, itu tidak tara. Oke. Hadis selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu luka yang diperoleh di jalan Allah, melainkan kelak pada hari kiamat dia datang dan lukanya berdarah. Warnanya merah darah, tetapi baunya seperti minyak kasturi. Wow, ini muttafaq alaih ya. Hadis selanjutnya, Muadz radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berperang di jalan Allah selama 2 perahan susu unta, ini maksudnya selama 2 perahan susu unta itu maksudnya hanya sedikit, maka ia berhak masuk surga. Dan barang siapa yang terluka di jalan Allah atau terkena musibah, maka kelak pada hari kiamat luka itu mengeluarkan darah lebih keras. Wow. Luka itu warnanya seperti warna za'faran dan baunya seperti minyak kasturi. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi berkata hadis ini hasan. Lalu hadis selanjutnya guys, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat Rasulullah SAW berjalan di sebuah lembah. Di sana terdapat sebuah mata air kecil yang segar dan menarik hatinya. Ia berkata, aku ingin menyendiri tinggal di lembah ini dan senantiasa melakukan sholat, tetapi aku tidak akan melakukannya sebelum minta izin kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, jangan kamu lakukan. Sesungguhnya keikutsertaan seseorang dalam perang jalan Allah lebih utama daripada sholat 70 tahun di rumahnya. Wow.
Apakah kalian tidak senang apabila Allah mengampuni dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga? Berperanglah di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah selama 2 perahan susu unta, nah ini maksudnya cuma bentar, maka ia berhak masuk surga. Ini hadis ini diriwayatkan Tirmizi. Dia berkata hadis ini hasan sahih. Oke, pelajaran yang dapat dipetik yaitu satu, dari hadis ini kita mengetahui bagaimana akhlak para sahabat kepada Nabi. Jika mereka bermaksud melakukan sesuatu, mereka membicarakannya dengan Nabi. Jadi sering konsultasi gitu ya guys. Kedua, kebanyakan ulama berpendapat bahwa ketika musuh Islam menyerang wilayah Islam, maka jihad lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Sebab jihad akan menyelamatkan kaum muslimin, sedangkan sholat sunnah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun apabila kewajiban jihad tidak sampai pada tingkatan yang mendesak, maka salat tetap lebih utama. Sesungguhnya tingkat keutamaan suatu amal ibadah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang ketiga, hadis ini mempertegas perintah jihad di jalan Allah. Oke. Lalu hadis selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang bisa menyamai jihad di jalan Allah?" Beliau bersabda, "Kalian tidak akan mampu melakukannya." Orang-orang mengulang pertanyaan itu 2 atau 3 kali dan selalu dijawab oleh Rasulullah, "Kalian tidak akan mampu melakukannya." Kemudian beliau melanjutkan, "Persamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, melakukan sholat dan khusyuk membaca firman-firman Allah. Ia tidak berhenti dari sholat dan puasanya hingga orang yang berjuang di jalan Allah itu pulang." Muttafaq alaih. Redaksi hadis ini milik Imam Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang bisa menyamai jihad." Beliau bersabda, "Aku tidak mendapatinya." Lalu beliau bersabda, "Apabila seorang mujahid berangkat berjihad, apakah kamu bisa masuk masjid lalu melakukan sholat tanpa henti dan berpuasa tanpa berbuka?" Beliau bersabda lagi, "Siapakah yang mampu melakukannya?" Nah, dari sini kita dapat pelajaran ya, bahwa jihad itu lebih utama dari amal kebajikan yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hal ini berlaku ketika jihad sudah wajib bagi setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan Islam dan wilayah Islam. Ya guys, luar biasa ya. Jadi jihad itu kalaupun ada, itu setara dengan sholat di masjid selamanya dan berpuasa tanpa buka. Itu luar biasa guys, itu nggak mungkin gitu kan ya. Artinya jihad itu tak tertandingi lah pahalanya. Oke guys, hadis selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penghidupan yang paling baik adalah orang yang memegang tali kendali kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Setiap mendengar panggilan untuk berjihad, ia segera melompat ke punggung kudanya. Ia berharap menemui kematiannya di tempatnya berjihad." Atau seorang pengembala yang hidup di puncak gunung atau di suatu lembah, lalu melakukan sholat, membayar zakat, dan beribadah kepada Allah hingga menunggu ajalnya. Tidaklah manusia melakukan hal itu kecuali berada dalam kebaikan. Ini hadisnya diriwayatkan dari Muslim ya. Oke, pelajarannya apa? Jadi nomor 1, hadis ini menjelaskan keutamaan jihad di jalan Allah, syahid ketika jihad, dan persiapan untuk melakukan jihad. Oke, nomor 2, ketika masyarakat sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, hidup yang paling baik adalah hidup menyendiri dan tetap beribadah kepada Allah serta tetap menunaikan hak sesama. Jadi ketika masyarakatnya udah rusak, memang lebih baik menyendiri guys, tapi tetap beribadah. Oke, lalu hadis selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat yang disediakan Allah untuk pejuang-pejuang di jalan Allah. Jarak antara derajat yang satu dan derajat yang lain sama dengan jarak antara langit dan bumi." Wow, hadis riwayat Bukhari ya. Jadi pelajarannya, bagi para mujahid, Allah menjadikan pahala yang sangat besar dan derajat yang tinggi di surga. Oke, hadis selanjutnya guys. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ridho, puas dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, maka ia berhak masuk surga." Abu Sa'id merasa heran lalu berkata, "Ulangi lagi kepada saya, wahai Rasulullah." Maka beliau pun mengulanginya serta bersabda, "Dan masih ada yang lain di mana Allah akan mengangkat derajat hambanya di surga 100 derajat."
Jarak antara derajat yang satu dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Itu sampai diulang 2 kali ya. Jadi pelajarannya dapat kita petik ya. 1, kalau kita ingin masuk surga maka harus beriman kepada Allah. 2, perbedaan derajat di surga disesuaikan dengan perbedaan amal yang dilakukan. 3, para mujahid memiliki kedudukan yang tinggi di surga. 4, di surga terdapat banyak kedudukan dan derajat, dan bagi para mujahid disediakan 100 derajat. Oke, lalu hadis selanjutnya, Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar ayahku radhiyallahu anhu berkata ketika berada di depan musuh bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Kemudian seseorang yang berpakaian lusuh berdiri dan bertanya, wahai Abu Musa, benarkah kamu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu? Abu Musa menjawab, benar. Kemudian orang itu segera kembali kepada teman-temannya dan berkata, Assalamualaikum. Lalu ia memecahkan sarung pedangnya dan membuangnya. Kemudian berangkat dengan pedang terhunus menuju ke tempat lawan. Ia berperang hingga terbunuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi pelajarannya, hadis ini mempertegas perintah jihad, kabar tentang pahala jihad, dan penggunaan pedang yang banyak hingga menyerupai awan hitam yang menyelimuti musuh. Oke, lalu selanjutnya Abu Absi Abdurrahman bin Jubair berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kaki yang berdebu milik orang yang berjihad di jalan Allah tidak akan tersentuh api neraka. Wow. Hadis riwayat Bukhari ya. Oke, pelajarannya 1, kabar gembira bagi para mujahid bahwa mereka tidak akan tersentuh api neraka. 2, jika fisabilillah diartikan secara luas yang bermakna berjuang di jalan Allah, maka kabar gembira ini ditujukan juga bagi mereka yang mau berjuang menegakkan kebenaran. Oke, ada selanjutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah meskipun air susu kembali ke teteknya. Maksudnya kiasan yang bermakna mustahil. Debu di medan jihad tidak akan bersatu dengan asap di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dan hadis ini hasan sahih. Oke, pelajarannya, orang-orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan hadis di atas akan selamat dari neraka untuk selama-lamanya jika niat mereka ikhlas karena Allah. Oke, intinya segitu ya guys. Mana bentar lagi mau sholat asar, saya cukupkan dulu. Wah, luar biasa ya. Ternyata jihad itu benar-benar unlimited lah pahalanya gitu guys. Semua kita bisa berjihad ya. Jadi jihad itu sesimpel teman-teman melihat bahwa ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis ya. Ketika teman-teman melihat itu, teman-teman berusaha untuk mengubah itu menjadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesimpel itu jihad itu guys. Jadi bukan berarti jihad itu wah apa yang gua harus bunuh, nggak selalu begitu guys. Jadi apa nih kekeliruan yang ada yang teman-teman lihat yang paling dekat atau yang ada di depan mata teman-teman langsung berjuang untuk mengubahnya. Sesederhana itu jihad itu guys. Oke, semoga kita termasuk menjadi salah satu dari para mujahid ya, dan kita bisa dianggap mati dengan syahid ya suatu saat. Kalau teman-teman mau duluan mati syahid silakan, saya terakhir aja ya mati syahid ya. Haha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.